Nggak bisa dipungkiri kalau selama bulan Juni ini banyak banget yang terjadi di dunia K-pop. Mulai dari kabar gembira, comeback yang seru, konser, kabar membingungkan, sampai ke kabar buruk yang bikin sedih. Apa aja kabar itu, sini merapat dan simak sampai akhir. Pada tanggal 25 dan 26 Juni lalu, Seventeen mengadakan konser Be The Sun di Seoul. Tentu aja banyak banget keseruan yang terjadi selama konser. Kira-kira apa aja ya? Selama 2 hari melakukan konser di Gojok Skydome itu, Seventeen dengan sukses mengobati kerinduan para Karats yang udah gak sabar bisa melihat penampilan 13 member di atas panggung secara langsung. Kehebohan Karats gak cuma ketika melihat Seventeen bisa membawakan lagu-lagu mereka aja, tapi juga tingkah polanya. Salah satunya adalah ketika setiap member Seventeen terlihat mengenakan pakaian tembus pandang yang memamerkan abs mereka. Namun sepertinya hal itu masih kurang bagi Hoshi. Seolah ingin membuat para orang dan heboh, ketika mereka membawakan lagu Hot, Hoshi dengan sengaja mengangkat bajunya seolah berusaha memamerkan perut kencangnya. Kalau Hoshi membuat orang dan histeris karena memamerkan absnya, lain ceritanya dengan Jonghan. Sebelumnya, Jonghan sendiri diketahui terpaksa harus melakukan operasi di bagian sikunya, sehingga sepanjang konser ia harus tampil masih dengan menggunakan gips. Tapi seolah nggak mau ketinggalan, ketika mereka membawakan lagu Snapshot, Jonghan mendadak melepaskan gipsnya, menarik lengannya keluar dan langsung menari bersama member Seventeen lainnya. Jelas aja hal itu langsung bikin Karats heboh. Tapi tahu nggak siapa yang mungkin lebih heboh karena kesel? Dokternya lah. Kalau kamu mengidolakan Nam Jo Hyuk, kabar yang satu ini mungkin akan langsung membuatmu khawatir, bingung, dan mempertanyakan kebenarannya. Emangnya kenapa ya? Kabar seperti apa yang bikin penggemar khawatir? Pada tanggal 19 Juni 2022 lalu, sebuah laporan eksklusif dari The Days News menyebutkan kalau seorang informan mengaku bahwa ia merupakan korban bully dari Nam Jo Hyuk selama masa sekolah menengah selama 6 tahun. Dan kabarnya, semasa masa sekolah itu, sang aktor yang membintangi drama 2521 dan startup ini bergabung dengan geng anak nakal yang terdiri dari 15 siswa. Sang aktor ini sendiri disebutkan sering mendorong dan memukul teman sekelasnya, memotong antrian saat makan siang, juga memaki teman-teman sekelasnya. Dia juga dituduh memanfaatkan siswa lain untuk mengerjakan tugasnya dan mengancam orang-orang tersebut jika menolak. Tanpa menunggu lama, pihak agensi yang menaungi Nam Jo Hyuk, yaitu manajemen SUP, langsung mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki legitimasi klaim dari netizen tersebut. Mereka langsung merilis pernyataan resmi kalau semua tuduhan pada aktor kelahiran 94 ini nggak benar. Terus apa kalau kayak gitu permasalahan pelonco ini udah selesai gitu aja? Ya nggak dong. Pada tanggal 29 Juni 2022, seseorang dengan inisial A yang kabarnya sekolah di SMA Swil bersama Nam Jo Hyuk menemui reporter dan menyebutkan kalau ia adalah salah satu korbannya. Kabarnya, sang korban sebenarnya udah move on dari bullying yang ia alami selama sekolah. Mendadak semua luka lama dan trauma itu kembali terbuka. Ucapan sang korban itu juga dikonfirmasi oleh seseorang wanita yang mengaku sebagai ibu dari korban, yang memiliki inisial B. Sekali lagi, manajemen SUP langsung mengeluarkan pernyataan kalau tuduhan yang dibuat oleh para informan itu nggak benar dan tidak berdasar. Mereka juga menyebutkan kalau tuduhan itu justru pada akhirnya melukai perasaan Nam Jo Hyuk dan juga keluarga sang aktor. Ya, semoga problemnya segera dapat titik terang. Kepo Gaul juga bakal terus update kasusnya. NCTzen, WayZeni, dan juga Ten Lovelace tentunya merasa seneng banget karena akhirnya Ten NCT kembali ke Korea. Kebahagiaan itu bukannya tanpa alasan. Masalahnya fans selama ini selalu khawatir akan perlakuan SM Entertainment yang seakan-akan gak memperdulikan Ten selama berada di China. Min Kepo sendiri juga udah pernah bahas, kamu bisa klik videonya di kanan atas. Secara resmi, Ten berangkat ke China pada bulan September 2021 dan sejak saat itu ia selalu menetap di negara tersebut dengan beragam aktivitasnya. Di China sendiri sebenarnya ia berpartisipasi dalam variety show Great Dance Crew yang memamerkan kemampuannya sebagai seorang main dancer yang luar biasa. Sepanjang tampil itu banyak sekali pujian yang didapat idol yang berasal dari Thailand ini. Dan pada bulan Juni 2022, tepat 9 bulan sejak keberangkatan Ten ke China, idol kelahiran 96 ini akhirnya kembali ke Korea. Hal itu langsung membuat para penggemar menjadi bersemangat sampai menjadi viral di Twitter dengan lebih dari 2 juta tweet. Yang membuat para penggemar gemas adalah ketika kembali ke Korea, Ten gak cuma bisa ketemu kembali dengan member WayV lainnya, tapi tentunya dengan kedua kucingnya, Louis dan Leon.
Dan tentunya Leon dan Louis adalah hal pertama yang Ten unggah di akun Instagramnya setelah ia sampai rumah. Nah, yang bikin gemes lagi, Ten menyebutkan kalau hal pertama yang ia lakukan ketika sampai di dorm adalah bersih-bersih. Bahkan katanya Bibi yang membantu mereka bersih-bersih kaget saat datang. Sebab tumben-tumbenan asrama Wavy bisa bersih dan rapi. Setelah itu, 5 member Wavy yaitu Ten, Kun, Yang, Henry, dan Xiaojun melakukan live streaming untuk menyambut kepulangan Ten. Dalam live stream itu, Yang sempat bercerita bahwa hari sebelumnya mereka sempat minum-minum bersama dengan manajer mereka. Dan rupanya momen itu terasa begitu mengharukan sampai mereka semua akhirnya menangis. Bahkan saat momen live stream itu aja, Kun terlihat beberapa kali menahan tangisnya. Khususnya ketika Ten mengucapkan pesan dan terima kasihnya pada penggemar yang masih terus bersabar menunggu mereka kembali ke atas panggung sebagai Wavy. Baru-baru ini, media Korea mengumumkan kalau VBTS, Park Bo-gum, dan Lisa Blackpink terbang ke Paris, Prancis untuk menghadiri acara Celine SS 2023, Menswear Collection untuk Paris Fashion Week. Perjalanan itu memberikan banyak momen yang tidak terlupakan dari ketiga selebriti ternama Korea ini. Seperti apa keseruannya dan memang apa yang terjadi sampai VBTS harus minta maaf? Mulai dari momen ketiganya terbang menggunakan pesawat pribadi yang disewakan oleh Celine, hingga kedekatan ketiganya ketika menghadiri acara Paris Fashion Show itu. Oh my god. Dan keseruan ketika mereka menghadiri after party. Dan tentunya momen Lisa, Bo-gum, Taehyun menghadiri after party-nya bersama-sama itu bisa dibilang merupakan puncak fokus dari para fans. Wait a minute. Khususnya ketika kedua idol itu terlihat berpartisipasi dalam tantangan yang menyenangkan di after party itu. Dimana saat itu rupanya terdapat sebuah tiang yang dipasang untuk penari. Jelas aja kedua idol itu nggak mau ketinggalan dan mencobanya. Meskipun pole dancing sebenarnya nggak mudah dilakukan, tapi Taehyung dan Lisa berhasil melakukannya dengan baik. Good job. Pada tanggal 28 Juni 2022, ketika selebritis terkenal itu pun akhirnya kembali ke Korea Selatan, saat itu tidak seperti Lisa dan Park Bo-gum yang menyempatkan untuk menyapa para penggemar dan media yang sudah menunggu di bandara. V langsung menuju ke mobil tanpa berhenti sekalipun. Sebenarnya itu bukanlah masalah besar bagi kebanyakan orang, karena bisa aja sang idola udah terlalu capek dan punya rencana lain kan. Lagi pula nggak lama setelahnya, V langsung menyapa penggemar di akun Weverse-nya dan menyatakan kalau ia sudah pulang kembali ke Korea Selatan. Tapi nggak berapa lama kemudian dia pun mengupdate dengan ucapan permintaan maaf pada para reporter dan ARMY yang udah menunggu dia di bandara. Jelas aja hal itu bikin para penggemar semakin tersentuh. Apalagi ketika setelah itu muncul video yang menunjukkan kalau Taehyung sebenarnya sempat menyapa orang-orang yang menunggunya di bandara dari dalam mobilnya sebelum akhirnya benar-benar pergi. Dan itu tadi recap kita minggu ini. Kalau kamu punya rumor atau berita lain yang belum dibahas, jangan malu-malu drop di kolom komen aja. Sampai jumpa minggu depan.